Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could top the God, go banging. Dominasi yang mematikan. Pengamat seperti Carlo Pernat menyoroti bagaimana Marc Marquez tidak sekadar menang di musim 2025, tetapi menghancurkan hampir semua persaingan di kelas utama. Menurut Pernat, daya rusak Marquez dalam persaingan tidak hanya soal kejuaraan yang diraih, tetapi bagaimana rival-rivalnya tampak tak punya jawaban yang membuahkan hasil nyata. Menggambarkan skenario, ketika satu pembalap tampil dalam kondisi puncak, sementara pesaingnya terus terpaku mencoba mengejar dengan cara yang nyaris sama, maka hasilnya adalah dominasi yang tumpul bagi pesaing dan luar biasa bagi penguasa. Faktor-faktor kunci dominasi Marquez. Beberapa alasan mengapa Marquez bisa tampil dengan daya hancur seperti ini antara lain. Motor dan tim yang optimal. Setelah pindah ke tim dan pabrikan baru, Ducati Lenovo Team, dan dengan pengalaman bertahun-tahun, Marquez tampak menemukan paket lengkap yang mendukung dia untuk kembali ke puncak. Gaya balap yang agresif dan tak kenal kompromi. Ini bukan hal baru bagi Marquez, namun musim 2025 tampak ia menggabungkan pengalaman, kondisi tubuh yang membaik, serta kejelasan strategi. Rival yang belum siap. Karena dominasi Marquez sudah sedemikian rupa, banyak rival yang tampak kehabisan amunisi, baik dari segi teknis, strategi maupun mental, untuk benar-benar menantang secara konsisten. Pernat mengekspresikannya sebagai, semua rival tak berkutik. Implikasi bagi persaingan MotoGP. Dominasi seperti ini tentu berdampak luas. Untuk rival, mereka tidak hanya bersaing melawan motor dan 1 tahun balapan, tetapi juga melawan momentum dan sistem yang diciptakan Pardonan Marquez. Bila rival hanya mengejar satu aspek, misalnya kecepatan murni, mereka bisa tertinggal dari pembalap yang lengkap. Untuk pabrikan, jika satu pembalap dengan paket lengkap mampu menghancurkan persaingan, maka pabrikan lain harus mengevaluasi ulang apakah gaya pengembangan mereka masih relevan atau perlu revolusi. Untuk sport itu sendiri, dominasi yang besar bisa menarik karena menampilkan figur besar, namun juga bisa menghadirkan kekhawatiran bahwa persaingan menjadi terlalu satu sisi. Publik mungkin menyukai drama, tapi persaingan yang terlalu satu dominan bisa menyusutkan ketegangan balapan. Tantangan ke depan. Meski musim 2025 berjalan sangat kuat untuk Marquez, dominasi ini membawa tugas besar ke depan. Rival akan belajar dan adaptasi, dominasi bukanlah jaminan abadi. Rival bisa meniru, bisa melawan. Tekanan untuk mempertahankan setelah menunjukkan daya hancur, ekspektasi akan meningkat. Setiap seri akan mesti tampil dominan kembali, tanpa memberi celah. Inovasi terus-menerus, tim dan pembalap yang dominan harus terus memperbaiki diri karena rival akan terus mengejar dari belakang. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 bukan sekadar soal mengamankan gelar, tetapi soal bagaimana ia menghancurkan persaingan lewat kombinasi keahlian, motor dan momentum telah diangkat oleh pengamat sebagai titik balik persaingan di kelas utama. Rival-rivalnya tampak tak berkutik, dan itu menjadi fakta yang menarik untuk dicermati. Antonio Lopez menegaskan, ketiadaan Marquez bukan hanya soal tidak ada satu pembalap cepat. Ini soal hilangnya poros keseimbangan seluruh kompetisi. Ketika podium jadi simbol ketidakteraturan. Salah satu hal paling menarik di akhir musim 2025 adalah betapa podium menjadi cermin dari kondisi mental tim-tim besar. Ducati, misalnya, sempat kehilangan ritme setelah tampil buruk di beberapa seri terakhir. KTM tampil eksplosif namun tidak konsisten. Sementara Yamaha dan Honda masih berjuang menemukan jati diri baru mereka di tengah perubahan regulasi mesin. Semua kekacauan ini membuat publik menyadari satu hal, keberadaan Marquez ternyata lebih dari sekadar pembalap cepat. Ia adalah simbol stabilitas, sesuatu yang menjaga kompetisi tetap seimbang, bahkan di tengah rivalitas sengit. Dengan Marquez di lintasan, Anda tahu batas kecepatan tertinggi di mana, ujar Lopez. Tanpa dia, batas itu kabur, dan semua orang tampak kehilangan arah. Pengaruh terhadap pabrikan. Tak bisa dipungkiri, absennya Marquez juga memengaruhi arah pengembangan motor di berbagai tim. Ducati, yang sebelumnya sangat bergantung pada referensi balap agresif ala Marquez, kini harus menyesuaikan diri dengan gaya yang lebih halus. Aprilia yang sempat sesumbar mampu menandingi kecepatan Marquez justru harus kembali turun ke bumi setelah beberapa kali gagal di Q2. Kondisi serupa juga dirasakan oleh KTM. Mereka memulai musim dengan manis, tetapi seiring absennya Marquez dari lintasan,
performa mereka justru ikut menurun. Seolah-olah, seluruh strategi pabrikan-pabrikan besar baru terasa rapuh ketika figur yang selama ini menjadi patokan tidak lagi berada di depan. Drama akhir musim, ketika gelar tak lagi menjamin. Meski Marquez sudah memastikan gelar juara dunia sebelum cedera, sisa musim menjadi seperti babak baru tanpa naskah. Para pembalap berebut tempat di podium tanpa arah yang jelas. Penggemar menyaksikan balapan penuh insiden, hasil tak menentu, dan tekanan psikologis tinggi bagi tim-tim besar. Beberapa seri terakhir bahkan memperlihatkan betapa kehilangan Marquez membuat MotoGP terasa kurang teratur, meski secara hiburan justru meningkat. Menarik memang, tapi juga menunjukkan betapa ketergantungannya olahraga ini terhadap satu figur, tulis Bola Sport dalam laporannya. Ketika Marc Marquez menutup musim MotoGP 2025 dengan status juara dunia, namun kemudian absen di beberapa seri akhir karena cedera, suasana kompetisi langsung berubah total. Papan klasemen terguncang, podium menjadi acak, dan para pengamat mulai bersuara lantang. Salah satunya bahkan menyebut bahwa, tanpa Marquez, podium kini seperti undian lotre. Ungkapan itu datang dari analis MotoGP kenamaan, Antonio Lopez, yang menilai absennya sang juara justru memunculkan kekacauan yang tak terelakkan di akhir musim. Bukan hanya karena Marquez mendominasi lintasan saat tampil, tetapi karena kehadirannya selama ini membentuk ritme, arah, bahkan struktur persaingan di MotoGP. Kompetisi di akhir musim ini sukar ditebak layaknya undian lotre usai Marquez absen, ujar Lopez dalam wawancaranya yang dikutip Bola Sport. Ketiadaan satu pilar besar membuat semua pihak kehilangan patokan. Podium yang berantakan. Seri-seri penutup musim 2025 menjadi bukti nyata bagaimana absennya Marquez memengaruhi dinamika balapan. Tanpa dirinya, persaingan yang biasanya terstruktur kini berubah menjadi ajang kejutan. Pembalap muda bermunculan di papan atas, tim-tim papan tengah mulai mencium peluang, namun di sisi lain, tim besar justru kehilangan konsistensi. Podium yang sebelumnya diisi nama-nama familiar seperti Marquez, Bagnaia, kini diacak oleh nama-nama yang bahkan tak diperhitungkan. Beberapa pabrikan seperti Aprilia dan KTM sempat menikmati momen singkat di depan, namun kesulitan menjaga performa. Para pengamat menyebut kondisi ini sebagai podium yang kacau. Dalam setiap seri, siapapun bisa menang, siapapun bisa jatuh, dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang membuat publik serasa menonton lotre di atas lintasan. Efek domino dari absennya Marquez. Bagi sebagian penggemar, absennya Marc Marquez mungkin hanya persoalan individu. Namun bagi tim dan seluruh paddock, efeknya jauh lebih besar. Marquez bukan hanya ikon atau juara, ia adalah acuan teknis dan psikologis di MotoGP modern. Tanpa kehadirannya, banyak hal berubah. 1. Data dan referensi performa. Pabrikan yang selama ini mengembangkan motor dengan mengacu pada gaya balap Marquez kehilangan arah. Strategi pengereman, distribusi tenaga, hingga pemilihan ban tiba-tiba terasa berbeda ketika tidak ada benchmark sekelasnya. 2. Tekanan kompetitif berkurang drastis. Kehadiran Marquez selama ini memaksa pembalap lain tampil sempurna. Saat ia absen, tekanan itu lenyap, dan beberapa pembalap justru kehilangan fokus karena tak lagi memiliki musuh besar di lintasan. 3. Keseimbangan psikologis tim. Marquez adalah magnet. Baik di garasi sendiri maupun bagi rival, kehadirannya memengaruhi keputusan strategis. Saat ia tak ada, banyak tim yang tampak kebingungan mencari arah. Siapa yang dikejar, siapa yang ditiru, siapa yang dijadikan patokan? Antonio Lopez menegaskan, ketiadaan Marquez bukan hanya soal tidak ada satu pembalap cepat. Ini soal hilangnya poros keseimbangan seluruh kompetisi. Ketika podium jadi simbol ketidakteraturan. Salah satu hal paling menarik di akhir musim 2025 adalah betapa podium menjadi cermin dari kondisi mental tim-tim besar. Ducati, misalnya, sempat kehilangan ritme setelah tampil buruk di beberapa seri terakhir. KTM tampil eksplosif namun tidak konsisten. Sementara Yamaha dan Honda masih berjuang menemukan jati diri baru mereka di tengah perubahan regulasi mesin. Semua kekacauan ini membuat publik menyadari satu hal, keberadaan Marquez ternyata lebih dari sekadar pembalap cepat. Ia adalah simbol stabilitas, sesuatu yang menjaga kompetisi tetap seimbang, bahkan di tengah rivalitas sengit. Dengan Marquez di lintasan, Anda tahu batas kecepatan tertinggi di mana, ujar Lopez. Tanpa dia, batas itu kabur, dan semua orang tampak kehilangan arah. Pengaruh terhadap pabrikan. Tak bisa dipungkiri,
Absennya Marquez juga memengaruhi arah pengembangan motor di berbagai tim. Ducati, yang sebelumnya sangat bergantung pada referensi balap agresif ala Marquez, kini harus menyesuaikan diri dengan gaya yang lebih halus. Aprilia yang sempat sesumbar mampu menandingi kecepatan Marquez justru harus kembali turun ke bumi setelah beberapa kali gagal di Q2. Kondisi serupa juga dirasakan oleh KTM. Mereka memulai musim dengan manis, tetapi seiring absennya Marquez dari lintasan, performa mereka justru ikut menurun. Seolah-olah, seluruh strategi pabrikan-pabrikan besar baru terasa rapuh ketika figur yang selama ini menjadi patokan tidak lagi berada di depan. Drama akhir musim, ketika gelar tak lagi menjamin. Meski Marquez sudah memastikan gelar juara dunia sebelum cedera, sisa musim menjadi seperti babak baru tanpa naskah. Para pembalap berebut tempat di podium tanpa arah yang jelas. Penggemar menyaksikan balapan penuh insiden, hasil tak menentu, dan tekanan psikologis tinggi bagi tim-tim besar. Beberapa seri terakhir bahkan memperlihatkan betapa kehilangan Marquez membuat MotoGP terasa kurang teratur, meski secara hiburan justru meningkat. Menarik memang, tapi juga menunjukkan betapa ketergantungannya olahraga ini terhadap satu figur, tulis Bola Sport dalam laporannya. Marc Marquez, pilar yang mengatur kekacauan. Akhir musim MotoGP 2025 bukan hanya soal siapa naik podium, melainkan soal bagaimana kompetisi kehilangan keseimbangannya. Nama Marc Marquez diseret bukan karena sensasi, tapi karena fakta, dialah poros yang membuat segalanya teratur. Tanpanya, peta podium menjadi acak, struktur tim goyah, dan bahkan pengamat merasa kehilangan arah untuk menilai performa. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti betapa besar pengaruh Marquez. Ia bukan hanya juara, tetapi juga sistem itu sendiri. Ketika sistem kehilangan porosnya, kekacauan pun terjadi. Musim 2025 akan diingat bukan hanya sebagai tahun ketika Marquez kembali ke puncak, tetapi juga ketika dunia MotoGP sadar bahwa tanpa Marc Marquez, podium bisa berubah dari kebanggaan menjadi teka-teki besar di akhir musim. Sebuah pencapaian yang memang telah direncanakan dengan matang dan kini membuahkan hasil. Berikut rangkuman menarik sekaligus analisisnya. Perjalanan Alex Marquez menuju posisi 2. Menurut laporan dari 20 detik, Alex telah memperoleh posisi kedua klasemen akhir musim ini, yang sekaligus menjadikannya pembalap pemburu utama di belakang juara dunia. Pencapaian ini bukanlah semata keberuntungan, melainkan hasil dari strategi tim yang tepat, termasuk penyesuaian motor, konsistensi di tiap seri, serta pengelolaan tekanan sebagai saudara dari sosok besar di paddock. Kenapa ini layak dirayakan? Posisi runner-up menunjukkan bahwa Alex telah naik ke level yang jauh lebih tinggi dibanding musim-musim sebelumnya. Ia berhasil memanfaatkan kecepatan, konsistensi dan strategi tim untuk menghindari jebakan, sesi bagus satu seri, buruk di seri lainnya. Pembalap ini juga menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi kompetisi, tidak hanya mengejar kemenangan tiap seri, tetapi menjaga performa agar tetap di papan atas. Tantangan yang dihadapi. Meskipun meraih runner-up, posisi ini bukan tanpa tantangan. Tekanan untuk selalu tampil maksimal di tiap seri bisa sangat besar, terutama dengan mata publik dan tim yang menaruh harapan tinggi. Persaingan internal maupun eksternal tak mudah. Pembalap lain, regulasi, performa motor, kondisi cuaca semua bisa menjadi penghambat. Posisi kedua juga mengingatkan bahwa masih ada satu tangga lagi untuk diraih, juara dunia. Ini bisa menjadi motivasi sekaligus beban tambahan. Alex Marquez telah menegaskan dirinya sebagai salah satu pembalap top musim ini dengan menjadi runner-up musim 2025. Dengan strategi yang matang, konsistensi tinggi dan dukungan tim yang solid, ia berada di jalur yang tepat untuk tahun-tahun ke depan. Kini tugasnya, mempertahankan momentum, menatap musim berikutnya dengan ambisi lebih besar, yaitu meraih gelar juara dunia. Sementara itu, di tengah hiruk-pikuk persaingan kelas Premier musim 2025, nama Marc Marquez terus menjadi magnet perhatian, bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai tolok ukur bagaimana sebuah tim dan pabrikan di paddock harus bergerak. Dan ketika tim pabrikan seperti Aprilia mulai berbicara besar, hasil di lintasan pun seperti memberikan penegasan keras. Ide besar harus dibayar dengan kenyataan keras. Pekan balapan di sirkuit Sepang untuk MotoGP Malaysia 2025 memberi kejutan bagi Aprilia. Sorotan yang semula tertuju kepada mereka sebagai kekuatan yang akan menggoyang peta dominasi, mendadak berubah menjadi evaluasi terbuka atas kondisi nyata tim. Sebuah artikel di Bola Sport berjudul, "Tahan dulu berkoar ke Marc Marquez dan kawan-kawan."